Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran TIK kelas 4, kali ini kita akan membahas mengenai membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint dan Tubitub. Dibuka halaman 3. Pengertian animasi. Animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan di setiap hitungan waktunya. Seperti yang saya buat materi ini, yang saya buat animasi ini di konten YouTube saya ini, saya menggunakan animasi berupa PowerPoint. Ya, nanti bisa di situ ada desain, ada animation, ada transisi, banyak sekali yang bisa kalian aplikasikan sehingga pada animasi tersebut bisa lebih menarik. Objek yang dimaksud untuk pembuatan animasi itu bisa berupa gambar, tulisan, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti saya ini, saya menggunakan tulisan. Nanti ada gambar yang di halaman terakhir. Nanti kita lihat itu. Nanti saya bisa memasukkan gambar pada animasi di PowerPoint. Juga bisa digunakan, bisa dimasukkan untuk diagram juga bisa. Ya. Prinsip-prinsip animasi yang pertama yaitu kemampuan menggambar atau solid drawing. Kemampuan individu dalam membuat gambar dengan baik dan benar, dan juga kemampuan dalam mengkomposisikan gambar sehingga terlihat lebih nyata. Ya, pada solid drawing ini memang benar-benar orang itu udah piawai, udah ahli dalam pembuatan gambar dengan menggunakan komputer. Yang kedua yaitu antisipasi atau anticipation adalah membuat gerakan pada sebuah objek secara berurutan sehingga penonton dapat memahami dan menikmati animasi yang ditampilkan. Nah, seperti animasi yang saya buat ini kan berurutan ya, dari judul pertama, terus selanjutnya itu adalah ini lembar prinsip-prinsip, dan lembar-lembar berikutnya itu saling berurutan. Yang ketiga yaitu tata gerak staging adalah penataan gerak dengan membuat ekspresi pada karakter atau objek dalam animasi sehingga penonton lebih mudah untuk mengenalinya. Tata gerak seperti tulisan yang keluar ini tadi itu kan geraknya memantul ya, memantul seperti bola bekel ya. Terus pengacara penampilan pada waktu pertama kali tampil itu juga bisa kalian lihat itu di animation. Itu saya buat split, bisa seperti apa, kertas yang sudah dibuka gitu ya. Nah, yang keempat yaitu menentukan waktu timing. Penentuan waktu timing adalah penentuan waktu yang tepat kapan suatu gerakan diberikan pada karakter objek dalam animasi yang dibuat. Yang seperti saya ini, timingnya saya atur sendiri karena saya harus menjelaskan di setiap kalimatnya, sehingga dengan timing saya klik on click itu artinya waktu bisa saya sesuaikan dengan sesuai dengan apa yang saya klik gitu ya, sesuai apa yang saya perintahkan. Yang kelima yaitu daya tarik. Ini merupakan kualitas dari animasi di mana penonton dapat menikmati gambar yang memikat, desain yang bagus, punya daya tarik, dan kelebihan lainnya. Ya, di animasi itu bisa ditampilkan gambar-gambar yang menarik yang bisa memikat para penontonnya ya, yang lebih ini. Kalau di animasi saya ini hanya sederhana dengan warna background orange dan tulisan yang berbentuk komik, terus dan warna tulisannya itu warna putih sehingga kalian bisa membacanya. Lah ini juga termasuk daya tarik ya, termasuk daya tarik juga, sehingga kalian bisa membaca dan bisa melihat lebih
lebih menarik karena ada warna-warna yang bisa kalian nikmati untuk bisa menyaksikan PowerPoint ini lebih menarik. Yang keenam, menekan dan melenturkan switch and stretch adalah membuat objek hidup ataupun objek mati terlihat seolah-olah nyata sehingga terlihat bergerak secara realistis dan lebih hidup. Itu jika ada gambar itu ada animasinya sih, ada aplikasi juga. Saya masih belum membuat ya, nanti kalau episode yang lain, konten saya yang lain nanti saya akan buat untuk animasi. Di situ nanti ada animasi seorang guru akan menjelaskan dengan gerakan-gerakan yang saya tentukan nanti ya, dengan prinsip-prinsip animasi seperti ini. Untuk sementara kita lebih membuat animasi yang sederhana saja ya. Selanjutnya seperti ini ya. Nah, itu seperti kubus ya. Selanjutnya, secara umum animasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu animasi berdasarkan bentuk karakter. Di situ ada animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan stop motion animation. Ya. Di animasi 2 dimensi ini dikenal dengan kartun. Ya, kalian sudah tahu ya, kartun-kartun di TV banyak sekali. Itu ada Ipin dan Upin. Nah, itu animasi juga. Ya. Terus Bobo Boy. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Yaitu kumpulan gambar-gambar lucu dalam film animasi untuk menghibur penonton. Beberapa contoh film kartun misalkan Donald Bebek, Tom and Jerry, dan lainnya. Untuk animasi 3 dimensi adalah pengembangan dari animasi 2 dimensi di mana objek dalam animasi menjadi terlihat lebih hidup. Film-film animasi yang kita lihat saat ini sudah menggunakan animasi 3 dimensi adalah computer generated imagery. Misalkan Finding Nemo, Toy Story, dan lain-lain. Ini perkembangan untuk 3 dimensi ini perkembangan dari 2 dimensi sehingga untuk animasinya itu terlihat sangat nyata sekali. Yang ketiga yaitu stop motion animation adalah teknik membuat animasi atau film dari potongan-potongan gambar yang dibuat seolah-olah menjadi berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu gerakan atau cerita. Berdasarkan teknik pembuatannya, selain limited animation dan CGI, teknik stop motion sebenarnya tergolong paling kuno dan sangat sederhana. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Star Blankton pada tahun 1906. Contoh film yang memakai teknik animasi clay adalah film Chicken Run dan Shaun the Sheep. Sudah tahu ya, Shaun the Sheep itu ya. Tentu saja bahan yang digunakan bukanlah tanah liat biasa tapi plastisin, yaitu bahan yang elastis dan lentur. Yang kedua, animasi berdasarkan teknik pembuatannya ada animasi spline, animasi karakter, animasi parts, dan animasi frame. Animasi spline merupakan representasi matematis dari kurva sehingga gerak objek mengikuti garis berbentuk lurus dan berbentuk kurva. Ya, ini nanti masih belum saya tunjukkan untuk contohnya. Nanti saya akan menampilkan untuk contohnya. Animasi karakter. Teknik animasi karakter umumnya ada di film kartun dan juga di film animasi 3D. Dalam animasi karakter, semua bagian dalam animasi bergerak bersamaan, namun karakter setiap objek mempunyai ciri dan gerakan yang berbeda. Ya. Seperti tadi namanya Toy Story, di situ ada tokoh-tokohnya ya. Itu jelas gerakannya Setiap tokoh
tokoh itu mempunyai karakter yang berbeda. Kalian tahu SpongeBob ya, SpongeBob sama Patrick lah, itu kan beda ya, karakternya beda, dari jalannya juga beda, kebiasaannya juga berbeda. Yang ketiga, animasi parts. Animasi parts itu adalah animasi dengan menggerakkan objek di sepanjang garis yang ditentukan sebagai lintasan. Contoh dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Animasi frame adalah animasi yang menggunakan rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian. Contoh sederhananya seperti saat ini kita membuat gambar atau objek yang berbeda-beda pada lembaran-lembaran buku, lalu membuka buku tersebut secara cepat dengan jari, maka gambar tersebut akan terlihat seolah-olah bergerak ya. Jadi ada gambar yang dimana gambar itu memang berbeda-beda untuk bentuknya ya. Jadi gambar itu ditumpuk terus dibuka. Kalau dibuka satu-satu akan terlihat, nanti akan gerakannya, bentuk gambarnya itu akan terlihat beda. Tetapi jika buku itu ditumpuk, kertas-kertas itu ditumpuk, terus kita buka secara cepat, maka gambar itu akan terlihat seperti bergerak ya. Selanjutnya, membuat animasi dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini membuat animasi dengan Microsoft PowerPoint, kalian lihat halaman 6. Animasi dalam PowerPoint betul-betul dapat menarik perhatian audiens Anda ke elemen presentasi. Ya, yang saya pakai ini adalah animasi dalam bentuk PowerPoint. Di sini ada Anda tidak perlu menggunakan aplikasi terpisah untuk membuat efek animasi, karena di sini sudah tersedia transisi. Transisi merupakan efek khusus yang terjadi ketika perpindahan dari satu slide ke slide yang lainnya. Seperti konten saya ini, tadi ada lembar kerja, kayak dibuka lembarannya, kertasnya ya. Setelah itu ada yang seperti kubus yang diputar ya. Nah, ini transisi, ini namanya. Seperti pergantian slide saya ini, nanti pasti ada transisinya. Ya. Nah, di situ ada 3 dari PowerPoint menjadi 3 transisi, itu menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu subtitle, exciting, dan dynamic content. Ya, subtitle itu ada cut, fade, wave, flash. Exciting, curtain, airplane, origami, flip, cup. Dynamic content, pen, ada pen, conveyor, rotate, orbit. Lah, transisi itu penampilan pertamanya itu loh nak. Penampilan pertamanya seperti seperti kertas dibuka, seperti kubus, banyak sekali ya, seperti digunting gitu ya, seperti gorden gitu ya, gorden dibuka. Nanti kalian lihat nanti di aplikasi saya ini. Lah seperti ini. Lah ini namanya transisi sayang. Lah ini namanya transisi. Lah pergantian di set satu ke set yang lainnya. Yang kedua yaitu animasi. Animasi ini antara lain ada entrance, emphasis, dan exit. Ini juga dapat ditambahkan animasi di animation untuk untuk tampilan huruf yang akan keluar. Itu banyak sekali animasi yang bisa kalian gunakan ya. Kalau saya lebih sederhana seperti bola memantul aja, tung 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 gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Pada entrance ada upper, grow, entrance, split, dan zoom. Zoom itu lebih besar dari ukuran yang normal, besar di layarnya gitu ya. Kalau emphasis plus spin, teacher, grow on, shrink.
exit itu contohnya disable, out, fat, float, out. Nah, ini contoh-contoh untuk animasi pada tampilan akan keluarnya tampilan gitu ya. Maaf. Nah, seperti transisi. Ini transisi seperti ganti kartu gitu ya ini ya. Transisi saya rubah-rubah memang sengaja untuk kalian bisa lihat perbedaannya. Lah, ini sudah untuk pengertian dari saya. Itu tadi dari awal dari bab 1 itu sudah saya jelaskan. Jika nanti ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di grup atau jabri saya enggak apa-apa. Sekarang kerjakan halaman 12 latihan mandiri. Lah ini penampilan gambar saya. Selamat mengerjakan. Halaman 12 untuk ini untuk mari berlatih halaman 7 itu nanti kita membuat animasinya di waktu di sekolah aja ya nak ya, soalnya saya juga tidak memberatkan kalian untuk harus mempraktek di rumah untuk membuat animasi. Saya tidak mewajibkan seperti itu, tetapi saya suruh untuk mengerjakan di halaman 12 latihan mandiri itu hanya 5 soal itu saja dulu karena ya nanti untuk latihannya di sekolahan jika nanti COVID sudah berakhir, mudah-mudahan COVID ini akan berlalu dan kita bisa bertatap muka di sekolahan ya, kita bisa belajar bersama ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.